Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menanggapi somasi yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Dian Salimar yang menyangkut substansinya tentang soal klien kami yang dianggap lalai dalam menyelesaikan registrasi ke KUA dan juga menyangkut masalah barang-barang jen yang dibawa dalam perkawinan. Ini somasi dari mereka dan ini kami menanggapinya, dan ini surat kuasa kami ya. Ini surat kuasa, ada Irfan Arifin, Wijaya dan Yoyos Gunawan. Saya baca sedikit ya agar tidak ini formal. Hal-hal yang kita sepakati tidak saya bacakan, bahwa antara klien kami memang benar ada pernikahan dengan klien rekan atau kuasa hukum dari Dian Salimar. Di sini langsung kami masuk ke bahwa ada pun kekurangan salah satu dokumen persyaratan pernikahan antara klien kami dengan klien rekan. Klien kami sudah mengupayakan untuk memenuhi salah satu dokumen persyaratan maksud kepada instansi terkait, namun dalam perjalanan proses pengurusan terkendala oleh pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia sehingga belum terpenuhi atas kekurangan salah satu dokumen dimaksud. Bahwa klien kami tidak bermaksud melawan hukum untuk tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Jambe Timur. Namun hal ini karena proses di instansi terkait yang membutuhkan waktu sehingga tidak secepat yang diharapkan. Ada satu hal juga menyangkut soal talak. Kami tidak akan merespon karena itu di luar kekuasaan kami, karena hal jatuh dan putusnya perkawinan menurut Islam itu apakah disampaikan secara emosional dan hanya mereka berdua, itu sudah menjadi syarat cukup putusnya perkawinan. Maka untuk somasi yang menyangkut soal putusnya perkawinan kami tidak akan tanggapi. Poin ke-5, biarkan saya meneruskan. Baik, selanjutnya poin kelima kita jawab bahwa klien kami juga tidak bermaksud untuk menguasai atas barang-barang milik pribadi klien rekan kami. Klien kami sangat terbuka pintu dan mempersilahkan kepada klien rekan untuk mengambil barang-barang miliknya, dan ini sudah kita lakukan kemarin, tepatnya tanggal 16 Januari ya 14 Januari 2021. Semua barang-barangnya sudah kita balikin. Jadi dengan itikat baik, di bukti nyata bahwa kita tidak menghalang-halangi, menggelapkan, menahan dan sebagainya. Sekali lagi, jangan buka atau mengopinikan bahwa klien kami ini menghalang-halangi ngambil barang milik jen dan sebagainya. Kemudian, namun tentu dengan etika dan sopan santun. Ya, tentunya kami juga kan ada prosedur yang harus ditempuh oleh rekan ya, klien rekannya dari Dian Salimar. Karena kemarin datang kuasa hukumnya, ya patut kami terima karena legal standingnya sudah masuk gitu loh. Sebelumnya kan baru ada hawar-hawar, ada yang mau ngambil tapi nggak jelas siapa, delegasi siapa, tidak ada kuasanya. Maka kemarin 14 Januari pukul 15.00 udah kita serahkan tuh semuanya, dari yang terkecil sampai mobilnya. Kemudian poin ke-6, bahwa jika pihak lain yang hendak mengambil barang-barang milik klien rekan dimaksud, maka tentu harus membawa daftar nama barang. Ya kan, kemarin kita sudah serah terima barang langsung, serah terimanya langsung oleh klien kami, Kang Cecep, diserahkan kepada perwakilan kuasanya beserta tantenya Dian Salimar. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal barang-barang milik jen. Itu ya yang bisa kita. Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nanti formalnya kami akan kirimkan ke kuasa hukum jen, dan menyangkut soal pengambilan barang itu memang di luar dugaan kami, karena pihak kuasa hukum Dian Salimar memberi kami waktu 7 hari untuk menanggapi, tetapi belum sampai 7 hari mereka sudah bergerak untuk mengambil, dan itu pun kami terima dengan baik karena mereka sudah disertai dengan surat kuasa dan daftar-daftar seperti yang disampaikan oleh rekan kami. Selain dari kami kuasa hukum untuk menyampaikan ini, tentunya ada hal-hal yang akan diluruskan oleh klien kami, menyangkut banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh Dian Salimar dan atau kuasanya yang notabene menyudutkan, menjatuhkan klien kami. Dan untuk menjelaskan itu semua tentu yang bersangkutan langsung. Bang, Pak Cecep. Baik, terima kasih Bang. Saya sedikit menanggapi aja tentang pemberitaan yang selama ini ada di media-media, di mana pemberitaan itu menurut
hemat saya itu sudah sangat merugikan, itu sudah sangat memojokkan saya. Artinya saya di sini perlu untuk mengklarifikasi semua itu, dan di sini juga saya wajib menjelaskan serta menegaskan, sekali lagi wajib menjelaskan serta menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh JS tersebut saya menyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ada beberapa memang yang akan saya sampaikan, kebohongan mana saja yang JS itu sampaikan. Saya khawatir bahwa kebohongan yang terus-terus dilakukan berulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, ini kan tidak baik buat diri saya pribadi ataupun keluarga saya. Itu saya akan membuka beberapa saja untuk mengklarifikasinya. Yang pertama yaitu pada saat itu Jen pernah mengeluarkan statement bahwa dia merasa tertipu dengan status saya, status perkawinan saya. Nah, menurut saya jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena JS itu, Jen Saliman itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa, bukan anak kecil lagi. Dan dia juga sudah beberapa kali mengalami pernikahan. Artinya dengan jelas bahwa saya tidak mungkin menipu dia. Ya. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Saya menipu dia. Mungkin bukti-bukti kita bisa kasih ya. Ya, itu Ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dia pernah mengeluarkan bahwa mau merasa tertipu. Itu sudah saya nyatakan bahwa menipu itu sebenarnya tidak ada, dan itu tidak benar. Kemudian juga pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu saya secara pribadi menantang dia untuk membuktikan kalau memang itu dia yang membiayai semua itu. Untuk itu saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia ucapkan, tolong buktikan. Mana kalau memang dia membiayai itu semua. Sebab secara pribadi juga saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja ntar. Sekali lagi saya menantang dia untuk membuktikan ucapannya dia bahwa selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse yang masuk lewat dia. Tetapi masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan. Itu. Kemudian juga yang tadi sudah dibahas oleh Kang Irfan bahwa selama ini saya seolah-olah mau menguasai harta bawaannya dia selama pernikahan. Itu sudah dia melakukan statement di beberapa stasiun, beberapa media. Artinya saya katanya mau menguasai, mempersulit dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan juga. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sebelah mananya yang saya memang menghalangi, yang saya memang mau menguasai. Coba tunjukkan. Toh kemarin mereka datang dengan apa yang saya minta, hanya meminta surat kuasa saja. Saya rasa hal wajar. Orang yang punya barang yang tidak mau mengambil sekarang diutuskan oleh orang lain. Hal yang wajar bila saya meminta surat kuasa itu. Jadi itulah beberapa hal yang memang kemarin selama ini beredar di media bahwa kata-kata itu semua saya bantah. Dan kalau memang ini
Enggak, silakan, saya tunggu buktinya itu dari Jen Sariman. Mungkin itu saja dari saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia, saya pernah bahagia juga dengan dia. Saya tidak mau memperlebar masalah ini lebih panjang lagi karena saya hanya membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah bohong. Itu aja sih dari saya.